lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Apa yang membuat Mbak Arianes itu semacam turning point, Mbak? Turning point ya, dari terus ini berubah semua ya, waktu bisa mendapatkan ini itu dengan sangat mudahnya. Turning point-nya apa? Diingat-ingat. Iya, saya dulu nggak tahu ya kenapa saya merasa tiba-tiba saya kok gampang takut ya gitu. Mungkin waktu itu anak saya balita, ya, masih balita gitu, sehingga apa dikit takut. Pesawat goyang dikit takut. Aduh, sampai keringat dingin gitu ya. Itu kan menyiksa banget. Sementara saya sering bolak-balik gitu ya. Jakarta Surabaya. Akhirnya udah naik kereta aja gitu, naik kereta gitu. Jadi saya pikir itu solusi juga gitu ya, karena kereta kan nempel bumi gitu. Sempet anjlok. Takut lagi. Waduh, iya. Berarti ini ketakutan itu nggak mesti di atas pesawat ya, di kereta pun juga kok yang dilalah anjlok gitu. Itu anak saya masih balita semua. Sampai akhirnya saya harus pindah gerbong, adalah perbaikan apa segala macam gitu. Nah, kemudian saya merasa berarti tidak semua tempat aman gitu ya. Berarti kan ketakutan ini akan terus gitu. Ya, yang naik mobil kecelakaan juga banyak gitu. Sampai akhirnya ada teman yang ngajak gitu ya, ini loh ada semacam pengajian gitu ya, yang artinya ada komunitas gitu ya, yang tentang spiritual gitu. Dia bilang, ini bukan pengajian yang umum, yang siapa aja bisa ikut, temanya umum. Ini benar-benar yang mengenal diri gitu ya, terus bagaimana mengendalikan ego, apa segala macam pokoknya gitu ya. Wah, menarik itu. Dari cerita teman saya ikut sampai pada prosesnya saya sangat bersyukur bahwa ternyata ini yang saya cari gitu. Karena sebelumnya kan ya ibaratnya ya, saya ikut macam-macam pengajian deh. shopping pengajian satu nih. Karena apa? Karena kan saya ketika hamil tuh harus bed rest gitu kan. Ketika bed rest kan banyak di rumah, banyak yang ngajak pengajian, ayo Mbak ikut ini, ikut sini. Lama-lama saya merasa ada benturan. Kok susah ya gitu loh. Kok ternyata apa yang saya dengar ini realitasnya, kenyataannya tidak bisa saya jalankan. Ini yang benar yang mana kayak gitu. Atau begitu juga ada ternyata teman yang non muslim mulia sekali. Mulia sekali. Kok ini dikatakan kafir ya? Mohon maaf ya. Ini bagaimana? Dia baik, bahkan jauh lebih baik daripada saya. Gitu loh. Benturan-benturan itu yang ini gimana ya? Saya harus menempatkan ilmu yang saya dapatkan itu di mana gitu. Kalau di sini kenyataannya berbenturan. Ternyata harus ditempatkan di sini. Ketika ditempatkan di sini, dirasa nggak ada yang hanya berbenturan atau membuat kita bingung gitu ya. Dan kita ngomong di dimensi apa nih? Dimensi hukum begini. Kalau kita ngomong dalam dimensi cinta kasih begini. Mau yang mana yang didulukan, cinta kasih atau hukum? Kalau hukum ibaratnya kita nggak pernah bener. Iya kan, kesalahan dikit aja hukum buatan manusia ada hukumannya gitu. Tapi kalau cinta kasih, ibaratnya orang kayak apapun kita bisa rangkul. Nah, dari situ kemudian saya merasa mendapatkan jawaban. Jadi orang-orang yang mulia ini, jadi apa yang saya pelajari antara ini, nggak ada yang perlu dipertentangkan gitu loh. Sedangkan Allah ciptakan alam semesta ini dengan seluruh keberagaman isinya, bahkan iblis pun diciptakan. Neraka pun yang kita hindari itu diciptakan gitu loh. Jadi ya emang dunia ini harus kita jalani dengan seperti ini, tidak hanya hitam putih. Susah kalau ngomong hitam putih ya. Jadi dari situ ya sebetulnya nggak langsung ya, saya ya perlahan-lahan lah. Prosesnya panjang. Sampai akhirnya ya realitas ini adalah kesadaran kita bertuhan. Tinggal bagaimana kita menyikapi secara tepat aja.
menyikapi iblis bagaimana. Artinya kalau memang api itu juga manifestasi gitu ya, bukan berarti terus kita diem aja kebakar, enggak juga. Harus punya sikap yang tepat gitu. Mau berhadapan dengan api, air, angin, tanah, udara. Iya. Ya sampai sekarang masih belajar. Ya, berproses, Mbak. Karena unsur itu semua ada dalam diri kita kan. Betul. Jadi kapan 4 unsur itu ada itu. Kapan api itu perlu kita keluarkan supaya tidak menjadi stroke, supaya tidak menjadi kanker. Iya nggak sih? Betul. Kan harus dikeluarin ya. Bukan berarti nggak boleh marah kan? Keluarnya ke sana aja. Di sini ke sana. Marah yang tepat gitu. Ya. Itu setuju sekali. Kalau bicara tentang iblis pun juga malaikat. Hanya tidak mau bersujud. Karena tidak mau itu perintahnya Allah. Seperti itu. Jadi seperti itu aja. Ya kata iblis beliau kan, orang suci dia. Iblis pun kan malu suci juga. Bilang sama Allah kan, apa susahnya engkau jadikan aku tunduk gitu. Iblis pun protes kan. Iya. Diberikan wewenang untuk hak untuk menggoda, memilih kan. Awal kan memilih kan, dia tidak memilih untuk tidak taat kan. Ya sudah nggak apa-apa. Sama dengan manusia, hidup ini memilih. Kita memilih. Dan saya juga termasuk orang yang kagum dengan Anda pada saat dari usia muda Anda dapat menggapai semuanya dengan sangat mudahnya. Beberapa mimpi-mimpi yang waktu itu ya, yang saya sama Mbak Riana sih hampir seusia ini, hampir seumuran ini. Iya. Saya di bawahnya sedikit aja. Oh iya. Waduh tua aku. Di bawah sedikit. Cuman pada saat itu saya melihat ini orangnya dengan usia muda, dia udah menggapai semuanya, bahkan udah boom, udah top pada saat itu ya. Kalau saya bilang itu bukan saya. Itu bukan saya. Itu adalah pencapaian Anda. Itu adalah pencapaian Anda. Jadi memang Tuhan sangat berperan. Iya, makanya kalau saya bilang itu bukan saya, itu berarti kayak saya hanya boneka aja. Saya hanya Susan yang sedang dijalankan. Susan yang dijalankan. Dijalankan. Saya kepingin Mbak Riana juga berbagi tip-tip ke para pendengar sahabat Sadar Makmur bahwa iya, termasuk pingin juga sih Susan juga nanti suruh dikeluarin untuk ngomong juga. Apa sih yang sebaiknya sahabat Sadar Makmur ini lakukan supaya hidupnya lebih nyaman, lebih enak seperti itu. Dan kita tahu bahwa pandemik ini baru selesai, ini endemik ya. Tapi yang belum dan akan kita hadapi adalah krisis. Buat krisis dunia ini udah mulai berjalan. Amerika udah mulai krisis, kemudian India, Brasil, Nigeria udah mulai satu persatu. Dan kelebihan Indonesia ini adalah kita diuntungkan pertama dari kondisi alam, kemudian kondisi kekayaan alamnya, kemudian geopolitik kita, geografisnya kita tuh ada di tempatnya, alirannya orang riwariwi gitu. Dari benua Asia mau ke Eropa lewat kita, Australia juga lewat kita, kemudian efeknya adalah karena tidak boleh kuat ya, gampang diadu domba. Minimal gini, bagi ke teman-teman sahabat Sadar Makmur, untuk teman-teman bisa, sahabat Sadar Makmur bisa menggapai kemakmurannya, mimpi-mimpinya, kemudian apa yang diinginkannya. Tip-tip seperti itu juga penting buat kami juga. Iya, ini unik sekali namanya Sadar Makmur ya. Iya. Aku bilang sama Mas Sur kemarin, kok kayak Ude Sadar Makmur. Ude Sadar Makmur. Ude beras Sadar Makmur. Iya. Bener loh. Tapi ya ngapain gitu kita cari nama yang ke-Minggresan ya. Iya, betul. Tapi kalau ternyata kita tidak sadar, sadar itu menjadi tidak makmur. Sebetulnya sesimpel itu ya. Iya, kalau kita sadar, kita makmur. Nah, pengertian makmur itu juga macam-macam ya. Ada yang hanya menilai makmur itu sempit, hanya rezeki berupa rupiah aja, tetapi bukan itu. Tetapi kalau saya mengartikan makmur, itu makmur segalanya ya, terutama pikirannya, hatinya, jiwa raga deh pokoknya. Kesehatan juga ya. Kesehatan ya. Yang mungkin yang paling saya ingin sampaikan dan juga saya terus berusaha, itu selalu sadar dalam segala keadaan. Sadarnya itu apa sih gitu ya? Ya kalau misalnya kita lagi ngobrol gini, ya kita sadar kita lagi ngobrol sama Pak Sur, temanya apa gitu ya, nggak mikirin yang lain gitu loh, nggak mikirin iki jam pira ya, aku harus enggak. Jadi mindfulness itu yang ingin saya sampaikan dan saya juga harus lakukan terus menerus.
ketika saya nyetir, saya nggak hanya melihat jalanan gitu ya. Itu kan kalau kita sudah pinter nyetir Mas, itu kan kita nggak perlu mikir belok mana ya, terus nanti jalannya apa ya. Terus begitu misalnya yang mobil manual itu kan juga otomatis gini ya, ketika nggak enak, oh ini giginya mesti naik gitu. Kalau kita sudah expert nyetir, itu kan akhirnya kan kayak otomatis. Nah kalau sudah otomatis, terus kita ngapain dong gitu? Ini ngapain gitu loh. Akhirnya kan kalau tidak mengingat, kalau tidak berzikir, itu kan akhirnya ingat yang lain-lain gitu. Terus masalah pekerjaan lah apa. Nah akhirnya itu yang membuat kita jadi nyerempet lah, atau mungkin jadi nggak sadar kalau lampunya udah hijau gitu kalau pas di lampu merah. Jadi kalau kita sudah expert pada hal yang keseharian, kita suka terjebak pada rutinitas. Nah, ketika kita terjebak pada rutinitas, pikiran kita jadi ngelambiar kemana-mana, tidak fokus. Nah, kalau kita sedang mengerjakan yang rutinitas, zikirlah. Untuk selalu ingat ya sama Tuhan. Untuk selalu ingat sama Tuhan bahwa ya ampun, aku masak ini, aku masak nasi ini kan untuk anak-anakku yang katanya beras sekarang sudah kurang bergizi ya, isinya cuman gula atau apa. Ya sudahlah, aku kasih Al-Fatihah sambil mususi. Dikirimi energi cinta kasih lah untuk dikonsumsi keluarga ya. Ketika mususi itu aku baca Al-Fatihah. Ya ketika goreng atau apa gitu juga, ini nanti jadi gizi buat anak, buat keluarga gitu. Ini yang paling simpel ya, saya ngomong untuk rutinitas yang dilakukan ibu-ibu. Itu doa itu. Doa mendoakan beras itu dikonsumsi jadi lebih sehat dikonsumsi keluarga. Betul gitu ya. Walaupun kadang-kadang terus begitu pas mau makan, lupa bismillah. Nggak apa-apa, udah didoain di awal dulu. Sudah ada, didoain di awal. Bukan berarti nggak boleh berdoa, tapi sudah lupa, sudah dari proses yang udah di bismillah. Betul, setuju. Ayam juga ketika dipotong sudah bismillah gitu ya, apapun lah gitu. Dan kalau kita selalu menjaga mindfulness zikir tadi, itu kalau dalam keadaan kaget, jatuh atau apa, kita langsung nyebut sih. Betul. Allahu Akbar. Astagfirullah. Otomatis. Iya. Jadi seandainya kita di situ dipundut, kita nggak salah sebut. Iya. Ya kan? Betul. Juga begitu ketika sholat. Sholat kan udah kemana-mana pikiran tuh ya. Betul. Udah umum lah kita juga. Sebetulnya yang kalau saya mengartikan khusyuk itu ya balik fokus gitu. Kalau dari awal sampai akhir, aduh susah sekali ya. Namanya karakter otak itu kan memang kemana-mana. Udah kayak monyet kan yang lari sana lari sini. Pikiran. Otak hardware-nya aja. Iya, pikiran. Karakter pikiran itu kan memang begitu gitu. Makanya kenapa perlunya meditasi. Betul. Itu kan supaya kita bisa fokus pada cinta kasih. Betul. Kalau memang itu yang mau dikembangkan, fokus pada kesembuhan kalau memang itu yang mau dikembangkan. Ya perlulah adik-adik kita ini belajar tafakur kalau nggak mau istilahnya meditasi. Meditasi, tafakur sama istilahnya. Jadi jangan alergi dengan istilah-istilah yang tidak religius gitu. Padahal hakikatnya sama gitu ya. Betul. Ya sama itu. Setuju sekali. Hanya beda penyebutan. Beda bahasa. Jadi sih saya mengingatkan teman-teman dan diri saya sendiri juga terutama untuk mindfulness terhadap apapun yang kita lakukan, bahwa kita bisa melakukan itu ya karena Allah. Jadi ya zikrullah aja. Mengingat selalu ya. Kalau susahnya gimana? Susahnya bisa nggak? Bisa dikeluarkan nggak untuk ngasih komentar? Dia sedang sekolah sekarang. Kan sudah pertemuan langsung. Udah ya. Nanti saya bilang. Nanti dikasih tahu. Terima kasih Mbak Riana sudah mau berbagi. Karena gini, saya melalui channel Sadar Makmur ini kepingin mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi bahwa karena tadi semua adalah energi, termasuk pola pikir kita juga energi. Saat kita sering mengkonsumsi berita-berita yang negatif, maka apa yang kita pikirkan, jadi gini, you are what you think. Kamu adalah what you eat juga. Yes. You are what you eat. Apapun. Kemudian your reality, your assumption is your reality. Asumsi kamu itu adalah realita kehidupan kamu. Jadi
kita mengasumsikan apapun di alam semesta ini dengan kalau kita mengasumsikan semuanya baik ya, meskipun kondisinya nanti ya bukan sekarang, nanti akan terjadi krisis global, tapi kalau kita mengasumsikan diri kita baik-baik, semua akan baik-baik saja. Yeah. Makanya saya juga ingin berbagi itu dan ingin mempersiapkan teman-teman sahabat sadar makmur juga bahwa everything is gonna be okay, semuanya akan baik-baik saja. Pada akhirnya akan seperti itu. Yang penting kita, tadi saya perhatikan Mbak Rena ceritakan berproses, kemudian fokus, kemudian mendoakan kebaikan itu penting banget karena saat kita mendoakan itu sebenarnya kita tidak mendoakan orang lain, tapi kita sedang mendoakan diri sendiri. Termasuk saat memberikan makanan juga dikirimi Al-Fatihah. Ada yang bukan berarti kalau Muslim dipakai Al-Fatihah, tapi kalau agama lain tidak bisa. Jadi dengan energi cinta kasih aja. Kirimkan aja cinta kasih ke situ makanan supaya balik ke diri kita menjadi energi yang bagus dan buat tubuh kita jadi lebih sehat. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin pamungkasnya. Apa ya? Kalau dari tadi yang Mas Sur sudah sebutkan tadi secara resumenya kayak apa? Yeah. Itu saya jadi ingat bahwa bukankah kita ini satu ya? Yes. Kalau Mas Sur bilang tadi apa yang kita keluarkan sebetulnya, apa yang kita ucapkan, doakan itu balik ke kita. Itu kan jadi akhirnya kita ini sebetulnya satu. Betul. Gitu loh. Jadi kalau mendoakan jelek itu baliknya ke kita, ya berarti ya sama dengan melukai diri kita sendiri juga kan? Yes. Yeah. Jadi kalau yang namanya tampilannya kelihatannya berbeda, itu sebenarnya bukan berbeda ya, tapi beragam. Betul. Jadi bagaimana keragaman ini menjadi satu kesatuan yang tunggal kayak bumi gitu ya. Itu saling kan, menguatkan, saling mengisi. Saling menguatkan dan mengisi. Berarti kita ini tunggal, berarti kita ini satu. Tinggal bagaimana kita menerima yang seolah-olah perbedaan tadi. Padahal itu adalah keragaman. Kayaknya itu sih. Jadi sebetulnya nggak ada yang berbeda di antara kita. Yes. Keren. Keren Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sahabat sadar makmur. Semoga inspirasi ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bisa membuat kita jadi berubah dan lebih baik lagi. Terima kasih. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.